السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberi kemudahan untuk kembali berkumpul dalam kajian kita yang membahas kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuki bab al-mizah, bab bercanda, bergurau. Dan telah kita sebutkan satu hadis, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anjasyah yang sedang mendendangkan syair-syairnya pada saat dia menggiring unta-unta para wanita. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Ruwaidan sawqaka bil qawarid." Pelan-pelanlah ketika engkau menggiring botol-botol itu. Perumpamaan botol yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah para wanita. Ini difahami oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala adalah merupakan bentuk candaan beliau, canda gurau beliau, di mana beliau mengumpamakan para wanita itu seperti botol yang memiliki kelemahan hati, yang sangat mudah terfitnah dan sangat mudah terpengaruh dengan sesuatu, atau yang dimaksud yang sangat mudah pecah. Yang ini dikhawatirkan para wanita tersebut apabila digiring dengan cepat oleh Anjasyah, maka dapat menyebabkan para wanita yang terjatuh disebabkan karena tubuh mereka yang lemah
Dikhawatirkan keadaannya seperti botol yang ketika jatuh maka pecah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-qawarir, sehingga Abu Qilabah rahimahullah taala yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu kalimat yang mungkin kalau yang mengucapkannya selain beliau, la'ibtumuha alaih, mungkin kalian mencelanya karena dianggap pelecehan, dianggap merendahkan, tapi yang menyebutnya Rasulullah SAW, dan mereka mengetahui kedudukan Rasulullah dan mereka mengetahui akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka memaklumi apa yang dikatakan oleh Nabiullah alaihi salatu wassalam. Maka ini salah satu di antara sekian hadis yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu, mereka berkata, yang dimaksud mereka di sini adalah para sahabat. Mereka berkata, yakni mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, sesungguhnya engkau terkadang bersenda gurau dengan kami, bercanda dengan kami. Ini para sahabat mempertanyakan hal ini. Ini kenapa kok kamu sampai bersenda gurau, kamu juga bercanda bersama kami? Karena mereka melihat kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beliau sebagai pimpinan kaum muslimin, beliau adalah seorang Nabiullah Rasulullah Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai panutan. Keadaan beliau tidak seperti keadaan salah seorang di antara kaum muslimin. Kalau keumuman kaum muslimin, apalagi dia bukan orang yang diketahui sebagai alim atau sebagai ustaz atau sebagai dai, orang biasa di antara kaum muslimin secara umum. Kalau orang yang seperti ini, orang biasa dari kaum muslimin, bergurau adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Ya, orang tidak terlalu memperhatikan dia, dan sangat sedikit kalaupun ada yang menyoroti dia, iya kan? Tapi kalau yang melakukannya itu adalah seorang yang terpandang atau seorang dianggap tokoh masyarakat atau ustaz atau dai, maka tentunya dia dijadikan sebagai panutan. Apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, itu akan diperhatikan dan disoroti. Kalau diketahui si fulan mengucapkan sesuatu bertentangan dengan perbuatannya, maka orang akan melihat dan mereka akan mengingkari, kok ustadz ini kok seperti ini, kemarin dia mengucapkan ini nggak boleh, kok dia melakukan. Kemarin dia mengatakan ini, tapi kok dia mengingkari, dia sendiri melanggar perbuatan. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan akan disorot. Nah, sehingga seorang ketika dia menjadi orang yang dilihat, dipandang oleh masyarakat, tentu dia harus menjaga muru'ah, harga dirinya melebihi kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu, sebagian para ulama salaf mengatakan, dahulu kalau kami hendak tertawa, biasa lepas tertawanya itu. Pada saat kita mendengarkan sesuatu yang membuat kita tertawa, biasa tertawa. Tapi pada saat kami menjadi orang-orang yang dilihat oleh masyarakat,
senyum saja kadang-kadang sulit. Senyum saja kadang-kadang menjadi satu hal yang sulit. Apalagi kalau sebagian mereka kadang-kadang ada sifat sombong ketika dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan dunia. Nah, maka muncul sifat sombongnya yang menyebabkan dia merendahkan yang lain. Bertemu orang saja sulit untuk tersenyum. Alhasil ma'asyar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwa, uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Beliau seorang pemimpin dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Dengan kedudukan beliau, kedudukan dunia sebagai pemimpin dunia, pemimpin kaum muslimin, dan kedudukan beliau sebagai Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagai Khalilullah. Namun beliau juga bercanda, bersenda gurau. Beliau tersenyum, kadang-kadang beliau tertawa di hadapan para sahabatnya. Maka para sahabat pun mempertanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok engkau wahai Rasulullah kadang-kadang bersenda gurau bersama dengan kami, bercanda bersama dengan kami? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni la aqulu illa haqqan." Sesungguhnya aku tidak mengatakan sesuatu melainkan itu kebenaran. Yang maksud beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa aku bercanda, aku bersenda gurau bersama dengan yang lain, baik bersama dengan yang sebaya dengannya atau mungkin bahkan lebih muda, bahkan kepada anak kecil. Nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bab setelah pembahasan ini, bab al-mizah ma'a as-sabi, bab bercanda bersama dengan anak kecil. As-sabi itu anak kecil. Nah, akan tetapi canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senda gurau Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah hak. La aqulu illa haqqa. Aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah taala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dari jawaban beliau dari pertanyaan para sahabat bahwa bercanda adalah sesuatu yang dibolehkan. Senda gurau adalah sesuatu yang diizinkan dalam syariat. Akan tetapi pada saat seorang bercanda, senda gurau, ada batasan. Apabila seorang melewati batasan ini, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Terjatuh ke dalam perkara yang haram. Di antara sesuatu yang melewati batas dalam bersenda gurau, bercanda, ketika seorang bercanda dengan kedustaan. Ketika seorang bercanda dengan berdusta, maka ini tidak diperbolehkan. Dusta baik dalam hal bersungguh-sungguh atau pada saat dia bercanda tidak diperbolehkan, diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lilladzi yuhaddits liyadhhaka bihi al-qaum fayakdzib, wailul lahu thumma wailul lahu." Celaka, binasa bagi orang yang berbicara, tujuannya adalah agar orang-orang yang ada di sekitarnya menertawakan dia, tertawa mendengarkan ceritanya. Maka dia berdusta, maka celaka baginya. Maka ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka ingin membuat orang lain tertawa, maka dia pun menghalalkan dusta.
Ya, melakukan berbagai macam kedustaan. Alhamdulillah. Ini adalah perkara yang diharamkan, melampaui batas. Ya, dari sekedar mizah. Ini juga menjelaskan kepada kita ikhwan bahwa hasil dari upah mereka yang bercerita dengan penuh kedustaan, dan dia bercerita dengan dusta baik atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, maka ini adalah perkara yang diharamkan dan upahnya adalah haram. Nah, ini juga menunjukkan rendahnya pekerjaan para pelawak. Para pelawak yang membiasakan lisannya penuh dengan kedustaan, omongannya dusta. Nah, ditambah lagi kadang-kadang mereka melakukan dengan gerakan-gerakan dusta. Ya. Yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Tujuannya apa? Agar orang tertawa. Dia tidak hanya dusta dengan ucapannya, tapi dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya. Allahul musta'an. Kalau mendapatkan hasil dengan cara-cara yang seperti ini, maka ini tidak diperbolehkan, masyaallah rahimakumullah. Haram. Belum lagi dia terkena dengan keharaman-keharaman yang lainnya. Dia namanya pelawak kadang-kadang tidak lepas dari cercaan, mencerca, merendahkan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang kotor pada yang lainnya sambil tertawa. Dan tujuan dia adalah menertawakan orang lain atau orang tertawa kepadanya sengaja. Melakukan hal tersebut, melakukan tingkah laku yang mujun. Ya, mujun itu orang yang kurang waras. Nah, tujuannya agar dia sengaja bertindak bodoh seperti itu dengan tujuan orang menertawakan dia. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Belum lagi tasyabbuh. Yang laki-laki menyerupai wanita, yang wanita menyerupai laki-laki. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal mutashabbihat bir rijal. Allah Jalla wa Ala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa bercanda sesuatu yang diperbolehkan, namun hendaknya kita perhatikan batasan-batasannya. Termasuk yang tidak diperbolehkan berdusta pada saat bercanda. Ya, berdusta ketika dia bercanda. Termasuk pula di antara sikap yang melampaui batas ketika bercanda adalah berlebih-lebihan. Ya, seakan-akan di setiap majelis bercanda, senda gurau. Di setiap majelis. Man aktsar min syai'in 'urifa bih. Siapa yang sering melakukan sesuatu maka dia dikenal dengan wataknya itu. Ya. Dia akan dikenal dengan wataknya. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan, "I'lam anna al-mizaha al-manhiya 'anhu huwa alladhi fihi ifrat wa yudawimu alayh." Kata beliau, ketahuilah bahwa senda gurau yang terlarang, yang tidak diperbolehkan, adalah senda gurau yang berlebih-lebihan. Ya. Dan dia terus menerus berlebihan dalam senda gurau. Nah, fa innahu yurithu dhahik wa qaswatul qalb. Berlebihan dalam senda gurau itu akan menyebabkan seorang banyak tertawa dan hatinya menjadi keras. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Iyyaka wa kasratul dhahik fa innaha tumitul qalb. Jauhilah banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati, menjadikan hati itu keras. Lalu kata beliau, wa yushghil an dzikrillah wal fikr fi muhimmatid din.
dan akan menyibukkan seorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari memikirkan hal-hal yang penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ulu fi katsirin min al-awqat ila al-idza wa yurithu al-ahqad wa yusqitu al-mahabata wal waqar. Kata beliau, dan biasanya orang sering bersenda gurau berlebihan itu akan menyebabkan dia banyak menyita waktunya dan bahkan sampai dapat menyebabkan menyakiti saudaranya. Biasanya seperti itu. Sering bercanda-bercanda, akhirnya sampai pada tingkat saling mencela. Canda, senda gurau. Akhirnya yang satu tersinggung, iya kan? Namanya senda gurau ada batasnya, tapi kalau kelewatan setiap bertemu maka senda gurau. Nah, maka menyebabkan orang lain tersakiti dengan senda guraunya. Nah, dan dapat menimbulkan kebencian, syiqat, kedengkian, dan akan menghilangkan kewibawaannya. Orang sudah tidak menganggap lagi dia. Kenapa? Ya, orang paling benar ini pelawak ini orang. Nah, setiap ceramah ketawa, setiap ceramah bikin orang ketawa. Ini ustaz pelawak. Semestinya jadi profesinya jadi pelawak aja. Ada sebagian dai senengnya begitu, nggak punya bahan, senengnya bikin orang tertawa. Daripada hafal ayat, hafal hadis sulit. Ya, ngomong hafal ayat, baca Qur'annya masih belepotan, sulit. Mau menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah, nggak mampu. Ya. Tapi kan dia seorang ustadz dan mau diustadzkan. Akhirnya dia menggunakan cara lain. Jadi pelawak. Nah, isinya ya mayoritas ya paling potongan-potongan ayat, potongan hadis, itu hanya cuplikan saja. Tapi intinya adalah melawak. Nah, dan anehnya biasanya yang seperti ini digandrungi masyarakat. Senang ya kalau mereka mengetahui bulan ini bagus ya. Masya Allah, kalau dia beri ceramah selalu ada yang unik-unik disampaikan sehingga kita tertawa. Sampai pada khutbah Jumat pun bikin orang tertawa. Yang Rasulullah SAW kalau berkhutbah pada hari Jumat seperti seorang pimpinan perang yang memberikan peringatan kepada pasukannya. Ini pelawak yang tampil seperti Dono Kasino Indro. Nah, di panggung yang lagi melawak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kadang-kadang dengan gayanya. Subhanallah. Nah, ini yang digandrungi biasanya. Oh, ini bagus. Sehingga akan dijadwalkan kalau menjadi pengisi ceramah tarawih, ini bagus ini. Yang seperti ini. Allahumma musta'an. Sehingga ilmiah itu hilang. Yang seharusnya yang namanya ceramah dalam beri nasihat tidak memberikan perubahan. Nah, ustadznya yang dirubah dari ustadz jadi pelawak. Nah, bukannya merubah masyarakat, memperbaiki mereka, mengajarkan kepada mereka al-haq, kebenaran. Apa tujuan menyampaikan nasihat? Tujuannya apa? Untuk memberikan perubahan agar kemudian masyarakat itu mereka memahami kekeliruan mereka. Kan itu tujuannya. Sebelumnya mereka tidak tahu, sebelumnya mereka jahil, setelah diajari, oh baru mereka tahu. Ternyata ini tuh yang diperintahkan di dalam agama. Sebelumnya saya nggak tahu. Oh ini haram tuh, ini nggak boleh tuh. Itu tujuan kita. Dan itulah tujuannya, nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasihat. Kalau seorang tidak siap untuk memberikan perubahan kepada kebaikan, maka dia tidak pantas untuk menjadi seorang dai. Nah, al-haqqu yuqal. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih patut untuk diikuti. Ya. Inti dari majelis itu adalah majlisul halal wal haram, agar umat mengetahui mana yang halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, dan mana bid'ah. Sehingga mereka di atas basirah, di atas ilmu, dan mereka berjalan dalam agama Allah Subhanahu wa taala di atas keilmiahan tersebut. Nah,
Lalu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Fa amma man salima min hadhihi al-umur fa huwa al-mubah." Adapun yang selamat dari hal-hal yang seperti ini, dusta, selamat dari sikap berlebihan, menyakiti orang lain dan seterusnya, maka itu hukumnya boleh, mubah, alladzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, yang mana Rasulullah alaihi wasallam melakukan hal tersebut ala nudrah li maslahati tatrib an-nafsil mukhatab, dan itu pun beliau lakukan jarang, ya, tidak sering, sebab kadang-kadang ada sebagian mereka sering bergurau, bersenda gurau. Kalau diingkar, ya, jangan selalu bersenda gurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja senda gurau kok. Beliau bercanda kok, jangan kaku. Iya betul, beliau juga bercanda, beliau bersenda gurau. Tapi tidak di setiap majelis, tidak di setiap keadaan beliau bersenda gurau. Ada waktu-waktu tertentu. Ya. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati orang yang diajak berbicara. Ya. Wa mu'anasatihi, dan untuk membuat dia itu merasa tenang. Ya. Wa huwa sunnatun mustahabbah, dan adapun dengan cara yang seperti ini adalah sunnah yang dianjurkan. Fa'alam hadza fa innahu mimma ya'dhumu al-ihtiyaju ilaih, maka ketahuilah, sebab ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seseorang. Jadi kita hendaknya pandai-pandai melihat situasi. Jangan sampai di situasi serius kita bercanda. Ya, ada pembicaraan penting untuk dibicarakan secara serius, lalu kemudian kita bercanda. Atau sebaliknya, jangan sampai kemudian seorang serius sehingga membuat orang yang dihadapi ini kaku untuk diajak berbicara. Ya, atau dianggap di depannya ini kejam atau yang semisalnya. Nah, maka dengan canda tersebut biasanya akan menjadikan majelis itu cair, ya, sehingga mereka ngobrol dengan baik. Nah, ini masyaallah ikhwan rahimakumullah. Lalu beliau menyebutkan hadis yang berikutnya, an Bakar bin Abdullah qala, dari Bakar bin Abdullah beliau berkata, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatabadahuna bil butih. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling melempar semangka. Semangka dilempar-lempar. Artinya para sahabat bergurau antara satu dengan yang lainnya. Ini lempar semangka, yang satu juga balas melempar. Nah, yang mungkin perbuatan ini kita belum ada yang melakukannya. Sudah ada? Ada yang pernah lempar semangka? Di acara walimahan misalnya. Nah, kalau teman lempar gitu. Nah, fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Namun apabila datang hakikat permasalahan serius, maka mereka ini menjadi laki-laki. Artinya menjadi orang-orang serius dalam menghadapi suatu. Ada urusan jihad, maka mereka serius, bersungguh-sungguh, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk maju ke medan pertempuran, maka mereka adalah rijal, mereka adalah tokoh-tokohnya. Ya, hadis ini sahih. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa senda gurau tersebut kadang-kadang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka. Sehingga jangan dianggap bahwa kita ini serius terus gitu, nggak ada candanya, nggak ada senda guraunya. Nah, sebab terkadang ada sebagian menyangka kalau seorang itu sudah mengenal ahlus sunnah serius, ya, sehingga tertawa sulit. Sampai-sampai sebagian mereka punya pandangan yang negatif. Nah, menganggap bahwa ahlus sunnah itu wajahnya serem-serem. Nah, kalau ketemu nggak pernah senyum. Ya. Meskipun kadang-kadang di antara mereka ada yang menilai berbeda antara ahlus sunnah di satu daerah dengan daerah yang lain. Mungkin juga faktor ustadznya membedakan hal itu. Dan itu subhanallah. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang dari kepolisian, Brimob.
ketika dia berada di satu daerah, luar biasa. Dia merasakan hal yang mencekam di tengah-tengah ahlu sunnah. Kalau ketemu ahlu sunnah itu ketakutan. Nah, kenapa? Tidak pernah senyum. Wajahnya terlihat garang. Ya, dianggap seperti pembunuh berdarah dingin. Nah, seakan-akan si fulan sudah membunuh berapa orang sampai enggak sulit, senyum saya sulit. Bahkan seakan-akan kalau kita dilihat seperti orang dicurigai. Nah, tapi setelah saya sampai di sini katanya Ustaz, subhanallah, saya lihat kok beda betul. Setiap ketemu senyum, setiap ketemu senyum. Bahkan diajak ngobrol santai biasa. Nah, mungkin ini faktornya juga. Faktor ustadznya memberikan pengaruh. Maka ma'asyiral rahimakumullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bercanda. Sampai ya, ini disebutkan oleh Nabi disebutkan oleh Bakr bin Abdullah rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwa begitulah para sahabat, mereka pun candaan mereka kadang-kadang sampai saling lempar-melempar semangka. Nah, lempar-melempar semangka. Bukan berarti yang ini sesuatu yang sering mereka lakukan, tidak. Kadang-kadang, mungkin sekali atau semisalnya. Nah, jangan kita jadikan setiap ada acara walimahan lempar-melempar semangka. Hari Senin ada orang walimahan, hari Selasa ada nikahan, hari Rabu ada lagi yang akad nikah. Nah, biasanya setiap walimahan ada semangkanya, terus saling lempar-lempar semangka. Dan juga jangan dibayangkan bahwa yang dilempar itu satu full semangka itu dilempar ke temannya. Nah, bisa benjol wajah temannya itu. Nah, lalu kalau begitu apa yang dilempar? Di sini ya masalah, menimbulkan suatu masalah. Bagaimana kok para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka sambil lempar-melempar semangka, padahal semangka itu kan makanan. Dalam artian kenapa kok dilempar kepada temannya? Kan dimakan lebih baik. Ya. Dan Rasulullah SAW melarang dari tabdzir, ya kan? Menghamburkan harta. Melempar semangka termasuk di antara idha'atul mal, menghamburkan harta. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim kata beliau, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumsil adha thumma liya'kulha." Apabila ada satu suapan itu jatuh, ya, kita mau makan sesuatu kita itu jatuh, mau makan anggur misalnya, anggurnya jatuh ke tanah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia ambil, kemudian dia hilangkan kotorannya. Setelah itu dia makan. Hendaknya dia makan. Wala yada'uha lisyaitan. Jangan dia membiarkan makanan itu diberikan kepada syaitan. Jangan dia biarkan. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakan, menghabiskan. Bahkan yang jatuh pun diambil, lalu kemudian dibersihkan, lalu dimakan yang bersih. Nah, gimana ini kok para sahabat sambil lempar-melempar semangka? Kata para ulama, yang dilempar itu kulitnya. Ya, yang dilempar kulitnya, jangan isinya. Nah, jadi setelah mereka makan, kemudian setelah habis tinggal kulit, maka kulit dilempar ke temannya. Ya taramamna bil bidih. Kami lempar-lempar al-bidih tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa tendaguru adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastahmiluhu." Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini minta untuk dibawa, ikut serta. Ya.
mungkin dalam satu perjalanan, ini mencari tumpangan. Kalau sekarang mencari tumpangan mobil misalnya, mau berangkat kemana, cari tumpangan, ada yang kosong, naik. Kalau dahulu unta kendaraannya, maka orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta ada tumpangan enggak, minta untuk dibawa ikut serta dalam satu perjalanan. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana hamiluka ala waladin naqah. Tak apa-apa, sini, aku yang akan membawa kamu dan kita naik anak unta. Mari kita naik anak unta. Nah, saya dan kamu, ini dua orang lagi yang mau naik. Faqala ya Rasulullah, kata sahabat ini, wahai Rasulullah, wa ma asna bi waladin naqah. Apa yang akan saya perbuat terhadap anak unta? Ngapain kok naik anak unta? Artinya namanya anak unta, satu orang saja masih kesulitan bagi dia untuk memikulnya. Bagaimana kalau dua orang? Rasulullah SAW bersama dengan sahabat ini. Apa yang dia berbuat dengan anak unta ya Rasulullah? Dikiranya Nabi SAW ini serius. Nah, maka Nabi SAW sini saya bawa kamu, kita naik anak unta. Apa yang diperbuat dengan anak unta? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hal talidul ibil illa nuh? Tidakkah setiap unta itu lahir punya ibu? Ya. Bukankah setiap unta yang lahir punya ibu? Berarti yang namanya unta, bagaimanapun besarnya, berapapun umurnya, tetap saja anak unta. Iya kan? Setiap unta itu pasti punya ibu. Sehingga siapapun dia, ya anak unta. Nah, kita ini semua anaknya orang, kan gitu. Berapapun usia kita, setua apapun, tetap saja anak orang. Nah, artinya Rasulullah SAW bercanda dengan sahabatnya. Akan tetapi canda beliau adalah kebenaran. Iya kan? Itu bukan dusta. Bukan saja yang dusta, hanya saja kadang-kadang seorang salah memahami, keliru. Nah, namun Nabi SAW menjelaskan bahwa apa yang beliau katakan itu adalah kebenaran. Seperti pula halnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, ketika ada seorang nenek datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya semoga saya bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah al-ajuz. Orang tua enggak bisa masuk surga. Ada nenek-nenek masuk surga itu enggak ada. Mendengarkan hal itu nangis ini. Ini sudah ada harapan. Tidak ada harapan masuk surga. Balik dia. Melihat hal itu kata Nabi SAW, beliau mengutus salah seorang sahabat sampaikan kepada nenek itu bahwa seorang ketika masuk ke dalam surga enggak ada nenek-nenek. Dia masuk ke dalam surga dalam keadaan kembali menjadi muda. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara." Sesungguhnya kami akan membentuk kembali, menciptakan kembali para wanita itu dalam penciptaan yang terbaik, dan kami menjadikan mereka itu sebagai wanita-wanita perawan. Ya, jadi kembali menjadi muda. Nah, dan kembali menjadi indah dan cantik. Alhasil ma'asyar rahimakumullah, ini beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sendaguro dalam Islam ibaratnya seperti bumbu pada satu masakan. Dalam artian seorang tidak perlu memberi bumbu yang berlebihan. Nah, masakan dikasih garam. Kalau dikasih sekian banyak garam, ya kadarnya berlebihan, sehingga masakan itu menjadi asin, orang akan curiga. Ini orang mau nikah apa enggak? Jangan-jangan dia mau nikah. Nah, kenapa? Karena berlebihan. Dalam artian sesuatu yang melewati batas juga adalah sesuatu yang tercela, tidak diperbolehkan dalam syariat. Nah, tidak ada garam juga, ya masakan itu terasa hambar. Nah, sehingga apa? Sendaguro itu dibutuhkan. Dan Rasulullah SAW sebagai qudwatun hasanah telah memberi contoh dalam hal ini. Namun
hendaknya seorang memperhatikan batasan-batasannya, jangan seorang melewati batasan, tidak berdusta pada saat dia sendaguro, ya. Nah, tidak mengambil barang temannya tanpa izin. Kadang-kadang ada sebagian, ya, karena dia ingin bercanda dengan temannya, dia sembunyikan barangnya. Meskipun nanti dia akan serahkan, dia sembunyikan barangnya. Ya. Lalu setelah itu dia berdusta, dia bohong. Kamu lihat nggak barang? Oh, akhirnya dia berbohong. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, ma'asyiral rahimakumullah. Nah, saya kira sampai di sini yang kita jelaskan dari bab ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.